صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. نعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله
حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين نجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد، حضرات السادة والمشايخ، أيها المحبون، أيها الموالون، إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sungguh beruntung karena kita ini termasuk orang-orang yang dikenalkan dengan Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Sehingga kita di dunia ini yang kita cintai adalah Ahlul Jannah. Yang kita ikuti adalah Ahlul Jannah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Al-Hasan wal-Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, para imam suci Ahlul Bait min Muldil Husain, dan bahkan kita sepanjang waktu ini hidup dalam menanti cucu Al-Husain Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita beruntung, kita diberi anugerah untuk kenal kepada mereka, cinta kepada mereka. Kita suka ketika bersama mereka. Hadir di majelis seperti ini dari malam ke malam itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada mereka. Kalau kita tidak cinta, tidak mungkin kita hadir di majelis seperti ini. Bayangkan, ini nikmat bukan sembarang nikmat. Nikmat di mana kita di dunia ini sebelum di surga kita sudah senantiasa bersama orang-orang yang mereka adalah para penghulu surga alaihimussalam. Bahkan untuk kenalnya kita, cintanya kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya nikmat dan anugerah ini. Mungkin yang menjadi tanggung jawab bagi hamba-hamba yang mendapat nikmat dan anugerah adalah bersyukur. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tidak ada. Seluruh langit dan bumi bahkan tidak bisa mengimbangi anugerah dan nikmat cinta kita kepada mereka. Tidak bisa. Saya tidak akan menjadikan hal itu sebagai tema pada malam hari ini, cuma sebagai muqaddimah bahwa betapa beruntungnya kita, betapa kita ini bertabur nikmat, bukan sembarang nikmat, nikmat tertinggi. Dan layalil muharram akhirnya menjadi sebuah madrasah yang kapan saja dan di mana saja. Ketika kita melantunkan syiar kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala,
Berarti kita itu di mana saja, kapan saja kita berada dalam madrasah Karbala. Sebuah sekolahan yang terus terbuka, tidak pernah libur. Setiap hari kita bisa belajar. Setiap menit, setiap detik, setiap saat kita bisa berada di madrasah itu. Madrasah bukan sembarang madrasah. Madrasah yang gurunya adalah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Madrasah yang gurunya adalah As-Sajjad alaihissalam. Madrasah yang gurunya adalah As-Sayyidah Zainab alaihissalam. Madrasah yang gurunya manusia-manusia mulia dari keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Abdul Fadil Abbas, Aliul Akbar, Qasim, Ibn al-Hasan. Sahabat-sahabat setia pengikut Ahlul Bait radhiyallahu anhum, seperti Habib ibn Mudhahir, seperti Muslim bin Ausaja, seperti John, seperti Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Madrasah ini telah melahirkan pahlawan-pahlawan besar, telah melahirkan pejuang-pejuang besar. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini, pertarungan antara hak dan batil, yang berani melawan kekuatan batil yang paling kuat di muka bumi adalah para lulusan Madrasah Al-Husain. Orang-orang yang sudah lulus untuk mengucapkan labbaika ya Husain. Qulu jami'an labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Salawat. Wa'ajjil farajahum. Itu tadi muqaddimah. Adapun tema saya di madrasah malam ke-6 ini. Al-Husain madlum. Bukan hanya madlum di zamannya, ketika masuk pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah, bukan pada tahun itu saja, bukan pada bulan itu saja. Al-Husain alaihi salam madlum bahkan sampai sekarang. Di mana letak madlumiyat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Adalah ternyata tidak sedikit dari umat datuknya Al-Husain sallallahu alaihi wa alihi yang bahkan tidak mengenal Al-Husain, yang bahkan tidak bisa menghargai perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan tidak sedikit dari mereka yang bahkan berpredikat sebagai ulama, la haula wala quwata illa billah. Ulamanya apa? Ulamanya agama. Agamanya siapa? Agama yang dibawa oleh datuknya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi apa kesimpulan mereka? Husain ceroboh. Husain tidak menerima nasihat para sahabat. Husain tertipu oleh syiahnya sendiri. Allah. Cucu ini sudah melakukan perjuangan dan pengorbanan suci, kemudian dilecehkan oleh para ulama agama datuknya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan jumlahnya tidak sedikit. Mungkin mereka yang tahu, yang menghargai, yang memahami perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain dari umat Muhammad minoritas. Mayoritas tidak paham. Dalam rangka melecehkan, meremehkan,
menghinakan, mengolok-olok, mencibir perjuangan serta pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mereka membuat isu seperti ini. Ini akan menjadi tema kita. Apa isunya? Imam Husain ditipu oleh syiahnya sendiri dan dibunuh oleh syiahnya sendiri. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dan isu ini bergulir dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari mulut ke mulut. Ya. Dan umat Muhammad ketika hendak memojokkan orang-orang Syiah, para pengikut Ahlul Bait, dikatakan kalian yang panggil imam kalian dan kalian yang bunuh imam kalian. Jadi yang membantai selamat, yang memberikan perintah untuk mengerahkan pasukan dan membantai Al-Husain di padang Karbala selamat. Yang tidak selamat siapa? Justru syiahnya Al-Husain. Allahu Akbar. Fitnah itu sedemikian rupa, gelap, membodohi, dan tidak sedikit orang yang percaya. Kita di madrasah ini harus memberikan jawabannya, jawaban yang serius, supaya didengar oleh orang-orang yang terfitnah. Yang terfitnah boleh jadi korban, tapi orang-orang yang terfitnah kalau mereka tidak belajar, tidak mengkaji dan menelan mentah-mentah fitnah, boleh jadi mereka berdosa. Tapi yang paling berdosa adalah yang menebar fitnah ini. Jangan main-main. Mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah, hati-hati. Tidak selamat loh kalian fitnah itu. Isu ini saya akan bahas dalam beberapa poin singkat, ya, supaya satu majelis ini setidaknya kita bisa mendapatkan jawaban yang cukup utuh, ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Isu ini dibuat seakan-akan Al-Husain itu sedang diam-diam, ya, tidak punya agenda, tidak punya perjuangan, tidak punya tujuan, tidak punya visi. Al-Husain hanya ketika diam kemudian dapat surat dari orang-orang Kufah, kemudian dia baru bergerak mengkerdilkan Al-Husain dan mengatakan bahwa cucu Nabi yang kata Ar-Rasul dia adalah pemuda penghulu ahli surga ini, dia asalnya tidak mau bergerak, dia asalnya mau diam, dia tidak punya agenda, dia tidak punya visi, dia tidak punya perjuangan, dia tidak punya dakwah. Hanya kebetulan ada orang-orang Kufah berkirim surat, baru beliau kemudian bergerak dan berjuang. Allahu Akbar. Sedemikian meremehkan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hati-hati. Saya lewat mimbar ini, lewat mimbar Muhammad wa alu Muhammad, saya peringatkan seluruh muslimin, jangan sampai kalian termakan fitnah. Kalau kalian benar-benar korban, mungkin Allah akan mengampuni. Tapi kalau kalian abai, tidak mau mengkaji, tidak mau membaca, tidak mau tulus membaca sejarah, kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Allah memberi kita akal, Allah memberi kita fitrah, Allah memberi kita kekuatan untuk berpikir. Kalau itu tidak kita lakukan, tidak kita pakai, kita akan dihukum. Apakah saya membual? Saya bacakan ayatnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kebanyakan orang yang masuk neraka jahanam itu karena mereka diberi akal, diberi hati, tidak digunakan, diberi mata, diberi telinga, tidak dipakai, menjadi penghuni jahanam. Al-Quran yang saya baca. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Isu ini
atau fitnah ini, hoax ini akan kita jawab dalam beberapa poin. Pertama, isu ini sengaja disebar dan dihembuskan oleh Bani Umayyah sejak saat itu untuk mengaburkan peristiwa perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain alaihi salam dan Syiah sejatinya di padang Karbala. Jadi pengorbanan suci itu hilang, akhirnya menjadi cerita-cerita di warung-warung kopi. Kemudian orang mengatakan iya memang dasar tuh orang-orang Syiah Kufah itu menipu Al-Husain. Akhirnya cucu Rasul tertipu. Dianggap Al-Husain sedemikian bodohnya tertipu oleh surat para pengkhianat Kufah. Isu ini sengaja dihembuskan dalam rangka apa? Dalam rangka pelaku kejahatan utama tidak dibicarakan, tidak menjadi tema. Yazid alaihi la'inullah dan bala tentaranya dan pasukannya yang puluhan ribu itu yang membantai dan mencincang Al-Husain itu selamat. Sengaja dihembuskan sehingga orang apa? Ketika bicara-bicara memang dasar Syiah itu yang membuat. Jadi pembunuh Al-Husain bukan Yazid dan pasukannya, pembunuh Al-Husain orang-orang yang berkhianat yang kirim surat itu. Dan banyak yang termakan ini, banyak yang tertipu ini. Satu. Jadi ini sengaja dihembuskan untuk mengatakan apa? Husain itu jahil, nggak ngerti. Padahal kan harusnya dia sudah melihat kan pengalaman ayah-ayahnya, kakaknya yang dikhianati oleh orang-orang Kufah semuanya. Kenapa tidak belajar Al-Husain? Al-Husain tertipu, berarti Al-Husain jahil. Bahkan tidak jarang yang kemudian menambahkan hal-hal yang sebenarnya kita takut mengatakan Al-Husain itu beda dengan Al-Hasan. Al-Hasan berdamai, kalau ini ambisi kekuasaan. Karena dia berambisi, akhirnya ambisinya yang membuat dia terbunuh di padang Karbala. Allah. Jadi mereka yang marhaban jaddal Husaini marhaban li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma Hasan Husain kan wa Fatimah. Yang mereka bertawasul nih dianggap orang bodoh, dianggap orang yang mudah ditipu, dianggap tidak punya visi, tidak punya agenda, dan dia bergerak hanya karena tertipu oleh surat-surat masyarakat Kufah merendahkan Al-Husain. Ya wailakum antum. Kita akan masuk pada poin berikutnya. Kita hendak mengatakan bahwa yang membunuh Al-Husain bukan Syiahnya Imam Husain, bukan. Syiahnya Abu Sufyan. Siapa yang ngomong Syiahnya Abu Sufyan? Imam Husain sendiri. Dan ada dalam sejarah, baik sejarah sunnah maupun Syiah ini. Poin 2 ya. Sebagai bukti tak terbantah bahwa yang berkirim surat itu bukan Syiah Imam Husain alaihissalam adalah penegasan beliau sendiri Al-Husain alaihissalam. Ya, Imam Husain ya di hari Asyura menyebut para musuhnya dengan predikat, antum pasti ingat semua ini. Wailakum ya Syi'ata Ali Abi Sufyan, celaka kalian. Wahai Syiah keluarga Abu Sufyan. Ini ada dalam sejarah-sejarah Ahlu Sunnah dan Syiah juga sama. Wa ilakum ya Syi'ata Ali Abi Sufyan. Illam yakun lakum dinun, kalau kalian tidak punya agama, wa kuntum la takhafuna yaumal ma'ad, dan kalian tidak takut perhitungan di hari kebangkitan nanti, fakunu ahraran fi dunyakum hadih. Seandainya jadilah manusia-manusia merdeka di duniamu ini. Warji'u ila ahsabikum in kuntum urban kama tazumun. Ya. Setidaknya jadilah orang-orang yang bebas dalam mengambil keputusan. Jangan kalian jadi budak Yazid dan antek-anteknya.
Seandainya kalau emang kalian tuh Arab beneran, Arab itu tidak melakukan tindakan yang tidak ksatria seperti ini. Pasukan berjumlah puluhan ribu menghadapi segelintir dari para pejuang di Karbala pada saat itu. Kita masuk pada poin ketiga. Ternyata kalau kita kaji ulama rijal juga tidak pernah menyebut bahwa panglima perang musuh Imam Hussein di Karbala, semisal contoh kan, ya di Karbala itu panglimanya Umar bin Sa'ad, Sabs bin Rubai, Husain bin Numair, Shemir bin Dzil Jausan dan lainnya sebagai orang-orang Syiah. Tidak ada di kitab-kitab rijal menyebut bahwa Umar bin Sa'ad itu Syiah, Shemir itu Syiah, tidak ada. Husain bin Numair itu Syiah, tidak ada. Loh, kok bisa panglimanya mereka ini kemudian kalian menuduhkan bahwa yang membunuh Al-Husain orang-orang Syiah atau Syiah beliau? Ini kebohongan yang terang-terangan ini. Ya, jadi panglima perang Yazid yang waktu itu memimpin pasukan membunuh Al-Husain, tidak satu pun dari mereka disebut oleh ulama rijal sebagai Syiah. Tidak ada itu. Tidak Umar bin Sa'ad, tidak Sabs bin Rubai, tidak Husain bin Numair, tidak Shemir bin Dzil Jausan dan yang lain. Bukti lagi. Kadang-kadang ini pembahasan sedikit penting ini dan jarang diungkap ini. Kadang-kadang istilah Syiah itu liar. Kadang-kadang Syiah itu bisa bermakna banyak. Syiah itu pengikut ini, makanya kan bahkan Imam Hussein pun menggunakan istilah Syiah untuk mengikut siapa? Keluarga Abu Sufyan. Ya Syiah ta'ala Abi Sufyan disebut Syiah juga. Jadi Syiah itu pengikut, tinggal siapa yang diikuti. Ya, ada Syiahnya orang-orang soleh, ada Syiahnya orang-orang toleh. Jadi Syiah ini kata-kata yang kalau dia sendiri dia bebas nilai, bergantung dia mengikuti siapa. Kalau dia mengikuti orang-orang baik, maka Syiah ini adalah orang-orang baik. Kalau dia mengikuti orang-orang jahat, maka Syiah ini adalah orang-orang yang jahat. Banyak orang yang tidak bisa bedakan antara Syiah wilayah dan Syiah khilafah. Nah, ini penting ini. Ya, ini penting ini. Ini mohon disimak ini sedikit ini. Syiah wilayah adalah Syiah yang meyakini wilayat Ahlul Bait pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Itu Syiah wilayah. Artinya mereka meyakini bahwa Ar-Rasul dapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada umat perkara imamah dan wilayah 12 imam suci Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa para imam suci adalah para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, itu mereka Syiah wilayah. Ada Syiah khilafah. Siapa Syiah khilafah? Syiah khilafah itu tidak yakin dengan konsep imaman. Mereka tidak pernah paham bahwa Imam Ali itu adalah orang yang dinas oleh Allah, atau para imam suci Ahlul Bait adalah orang yang dinas oleh Allah. Tidak. Syiah khilafah itu bahkan adalah orang-orang yang mengangkat Imam Ali sebagai khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Itu Syiah khilafah, banyak itu. Jadi Syiah khilafah itu adalah setelah pemberontakan di zaman Khalifah Utsman dan kemudian Utsman terbunuh, mereka tidak melihat ada sosok lain yang pantas dan layak memimpin umat Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Bukan mereka meyakini bahwa Ali adalah sosok yang dinas oleh Rasul di hari Ghadir, man kuntu maula fa hadza aliyun maulan. Enggak. Ya. Jadi mereka itu hanya setelah terbunuhnya Utsman, setelah mereka tidak puas dengan kekhalifahan Utsman dan akhirnya terjadi pemberontakan dan Khalifah Utsman terbunuh, mereka tidak menemukan sosok lain selain Ali bin Abi Thalib.
Tapi mereka bukan memilih Ali karena keyakinan mereka bahwa Ali adalah imam yang ditunjuk binasir Rasul, yang ditunjuk oleh Allah dengan nas ar-Rasul sallallahu alaihi wa man kuntu maula fa hadza aliyun maula. Makanya jumlahnya banyak itu. Mereka berbondong-bondong setelah Utsman terbunuh, berbondong-bondong mendatangi Ali. Yang Ali malah tidak mau, da'uni waltamisu ghairi, cari orang lain. Nah, orang-orang yang milih Imam Ali pasca terbunuhnya Utsman ini juga dalam sejarah disebut Syiahnya Ali, tapi bukan Syiah imamah, bukan Syiah wilayah, bukan Syiah seperti kita. Mereka tidak meyakini konsep imamah, prinsip imamah tidak meyakini. Mereka malah merasa bahwa kami yang telah memilih Ali. Ini berbeda dengan Syiah wilayah. Syiah wilayah tidak ikut-ikut dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib. Syiah wilayah meyakini Ali diangkat oleh Ar-Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Syiah wilayah. Loh, ini supaya kita tahu loh ya. Kita tidak ngajak orang untuk ikut, tapi supaya kita bisa bedakan antara Syiah khilafah dan Syiah wilayah. Jadi mereka yang berbondong-bondong menjadikan Imam Ali sebagai khalifah keempat itu adalah Syiah khilafah, bukan Syiah. Malah mereka yang merasa bahwa kami yang tahu memilih engkau ya Ali. Karena itu mereka menuntut Imam Ali, tuntut itu sampai nanti akhirnya habis mereka memilih Imam Ali, mereka kemudian memerangi Imam Ali. Mereka kemudian melanggar baiat dan memerangi Imam Ali. Ini bukan Syiah wilayah, itu Syiah khilafah. Mereka menganggap kalau Imam Ali menjadi pemimpinnya itu jauh lebih baik daripada Khalifah Utsman pada saat itu. Sama juga orang-orang Kufah, nanti akan kita buktikan, yang menyurati Al-Husain bukan orang-orang yang meyakini wilayah Imam Husain. No, mereka hanya melihat bahwa Imam Husain jauh lebih layak untuk menjadi pemimpin ketimbang Yazid ibn Muawiyah. Hanya itu saja. Yang kemudian ketika mereka diancam, mereka ketakutan. Bukan mereka Syiah. Ini supaya kita paham loh ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, setelah keterangan tadi, poin-poin ini tinggal saya baca saja, antum akan paham. Poin 4. Orang Syiah yang sebenarnya adalah mereka yang meyakini Imam Ali alaihissalam sebagai imam langsung pasca Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam prinsip imamah, dan tidak pernah menerima selain beliau sebagai khalifah. Nah, orang-orang yang mengangkat Imam Ali di pasca terbunuhnya Utsman itu mereka sebelumnya menerima kekhalifahan para khalifah sebelumnya. Kalau Syiah wilayah, memang keyakinan mereka tentang kepemimpinan pasca Rasul adalah para imam suci yang ditunjuk oleh Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Memang dalam hal kepemimpinan pasca Rasul, Syiah wilayah dengan mayoritas umat pada saat itu berbeda pendapat. Mereka merasa berhak untuk memilih pemimpin sendiri. Orang Syiah tidak, pemimpin sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Syiah wilayah. Nah, kalau orang-orang yang datang kepada Imam Ali setelah terbunuhnya Utsman itu mereka sebenarnya bukan Syiah, mereka tidak meyakini prinsip imamah dan wilayah. Mereka hanya melihat bahwa tidak ada yang lebih pantas untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman kecuali Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, jadi ada Syiah wilayah, ada Syiah khilafah. Dan jumlah Syiah yang hakiki ini, Syiah yang wilayah ini sangat sedikit, tidak banyak ini. Tidak mungkin berbondong-bondong datang mendatangi Imam Ali untuk mendaulat beliau sebagai khalifah. Apalagi mendaulat beliau sebagai khalifah itu bukan prinsip imamah. Imamah itu Imam Ali sudah terpilih, tidak perlu dipilih Imam Ali, Tuhan yang milih, tidak perlu suara manusia. Dan jumlah Syiah yang hakiki ini sangat sedikit. Ya, orang-orang seperti Abu Dzar, Salman, Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Miqdad, ya, dan beberapa yang lain. Tidak banyak Syiah hakiki itu. Syiah wilayah tidak banyak. Nah, poin 5. Di sana ada orang-orang yang meski tidak meyakini imamah Imam Ali alaihissalam, namun menerima Imam Ali sebagai khalifah keempat. Ada memang. Dan itu juga disebut sebagai Syiah. Tapi Syiah khilafah, bukan Syiah imamah. Padahal mereka tidak meyakini Imam Ali alaihissalam sebagai imam langsung pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi pada hakikatnya mereka bukan Syiah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa'ajil farajahum, dan bukti bahwa mereka bukan Syiah wilayah. Poin yang keenam, karenanya banyak yang kemudian setelah menerima beliau sebagai khalifah keempat, merasa mengangkatnya Imam Ali sebagai khalifah keempat, justru berbalik memerangi beliau, sehingga terjadilah perang Jamal, Siffin dan Nahrawan. Karena itu di antara musuh-musuhnya Imam Ali ada kelompok An-Nakithun. An-Nakithun orang-orang yang mendaulat Imam Ali sebagai khalifah keempat tentunya. Tapi kemudian mereka ketika Imam Ali tidak mengikuti keinginan mereka, mereka balik memerangi Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, itulah orang-orang yang kemudian ingkar baiat, ya, kemudian memberontak terhadap Imam Ali dengan semboyan menuntut darahnya Utsman, ya. Dan orang-orang yang mengangkat Imam Ali itu seperti Tolha, Zubair, ya, sahabat-sahabat Nabi. Apakah mereka Syiah? Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah Tolha itu Syiah, Zubair itu Syiah. Tidak. Padahal mereka orang-orang yang mengangkat Imam Ali di pasca terbunuhnya Utsman untuk kemudian memerangi beliau di perang Jamal. Jadi mereka sejak awal bukan Syiah. Poin ketujuh, bukti bahwa mereka yang menerima Imam Ali sebagai khalifah keempat bukanlah Syiah adalah menyempalnya pasukan beliau di perang Siffin. Loh, ada orang-orang yang sudah berperang bersama ini. Kalau orang Kufah kan masih berkirim surat kan. Di perang Siffin ada orang-orang yang sudah berperang bersama Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi kemudian menyempal dan berbalik memerangi beliau alaihissalam. Sudah jelas bukan Syiah. Ini urusan kepentingan ini. Ya, kalau Syiah tidak mungkin tidak patuh kepada Imam Ali. Kalau Syiah wilayah sam'an wa ta'ah. Ya, karena tidak mungkin mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau yang merangi berarti pastikan bahwa mereka bukan Syiah wilayah, hanya Syiah khilafah. Anehnya nanti kita bahas nanti. Jadi kita masuk pada poin ke-8. Orang-orang yang kirim surat kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga bukanlah mereka yang meyakini Imam Husain sebagai imam maksum yang ditunjuk oleh Allah. Nggak, mereka tidak kenal prinsip imamah, tidak meyakini prinsip imamah. Karena mereka tidak pernah meyakini Al-Husain alaihissalam sebagai imam ketiga dari 12 imam suci Ahlul Bait alaihissalam. Mereka tak ubahnya seperti mayoritas umat yang tidak setuju dengan kekhalifahan Utsman lalu memberontak, ya, dan akhirnya terjadi pembunuhan Khalifah Utsman lalu memilih Imam Ali dan kemudian disebut sebagai Syiah Ali. Ya, padahal mereka hanya tidak setuju dengan Utsman dan kemudian mereka memilih Ali. Kalau Syiah wilayah, mereka bahkan bukan yang memilih Ali, yang memilih Ali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kirim surat kepada Imam Husain dari Kufah itu, mereka ini hanya melihat Imam Husain, ya jelaslah ketika mereka dihadapkan pada dua sosok Al-Husain atau Yazid, jelaslah orang-orang waras akan memilih Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mereka ini hanya melihat Imam Husain sebagai sahabat mulia dan cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang lebih layak menjadi pemimpin ketimbang Yazid yang fasik dan zalim dan khomar. Dalam sejarah ahli sunnah jelas siapa Yazid ini. Ya. Fasik, zalim, syaribul khamr, qatilun nafsil muhtaramah. Sepakat ini ulama sunnah dan Syiah tentang siapa Yazid. 9. Perilaku para pengirim surat di padang Karbala. Ya, kenapa mereka bukan Syiahnya Al-Husain? Karena ternyata akhirnya ketika mereka diintimidasi dan mereka akhirnya mundur, berkhianat, tidak mau membela Al-Husain, malah bahkan bergabung dengan pasukan Yazid, pasukannya Umar bin Sa'ad, Syamir dan lain sebagainya. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang ikut menghalang-halangi air dari pasukan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dari keluarga Al-Husain. Lah kalau Syiah beneran tidak mungkin mereka tidak memberikan air kepada imamnya. Jadi perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka sejak awal bukan Syiah. Mereka hanya melihat bahwa Husain lebih layak daripada Yazid, tapi karena mereka diancam, diintimidasi, takut, mereka berkhianat dan akhirnya melakukan kejahatan yang seperti itu. Ya, bukti bahwa mereka bukan Syiah adalah perilaku mereka, ya, seperti menjaga air dari Imam Husain dan keluarga serta sahabatnya. Ini bukti bahwa mereka bukan Syiah. Dalam
maktal atau kronologi ya yang terjadi di hari Asyura, ada Burair, ada sosok bernama Burair Al-Hamadani. Burair Al-Hamadani ini ketika melihat mereka mencegah Al-Husain atau keluarga Al-Husain dari air Furat, Burair berteriak seperti ini, bagaimana kalian biarkan anjing dan babi minum air Furat sementara kalian cegah air dari Al-Husain alaihissalam. Apakah perilaku yang seperti ini layak disebut Syiah? Sama sekali bukan Syiah. Dan nanti kita akan semakin jelas bahwa Syiah itu seperti apa. Mereka menjawab Burair, jangan banyak omong wahai Burair, biarlah dia kehausan. Apakah ini Syiah? Bukan Syiah. Sekarang kita masuk dalam sejarah Kufah. Syiah di Kufah kala itu ya, tahun 61 Hijrah itu, Syiah itu minoritas. Di Kufah Syiah minoritas. Dalam catatan sejarah baik ahli sunnah maupun Syiah, orang-orang Syiah di Kufah itu hanya 1/7 dari seluruh penduduk Kufah. Ya. Hanya 1/7. 6,76 itu adalah non Syiah. Jadi Syiah di Kufah kala itu adalah minoritas, yakni hanya 1/7 dari seluruh penduduk Kufah. Bahkan sejarah mencatat jumlah mereka ada berapa sih? Jumlah orang Syiah di masa itu, seluruh Syiah di Kufah kala itu berjumlah 15.000 orang. Banyak kan? Loh, di mana 15.000? Kita lihat data sejarahnya ya. Dari 15.000 Syiah Kufah itu, 12.000 dari mereka berada di penjara Yazid. 12.000-nya berarti tinggal 3.000. Sebagian yang lain sudah mendapatkan hukuman pancung, sudah gugur. Sebagian yang lain diungsikan ke daerah Mosul dan Khurasan, jauh. Jadi 15.000, 12.000-nya di penjara, sebagiannya dihukum pancung, sebagiannya diusir. Dan yang tersisa, bahkan ketika mereka hendak membela Al-Husain, mereka dicegat agar mereka tidak bisa membela Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seperti Bani Ghadirah. Ada dalam sejarah ini. Ya, ada orang-orang Syiah dari Bani Ghadirah yang ingin membela Al-Husain tapi dicegat, dijarah oleh pasukan Yazid. Jadi kalau membaca sejarah itu yang tuntas. Loh, memang 15.000 itu yang cuma 1/7 dari penduduk Kufah itu, memang kalau kita lihat dari seluruh kekuasaan atau wilayah Islam pada saat itu, memang konsentrasi Syiah terbanyak itu memang di Kufah. Ya, dibandingkan dengan Madinah, tidak sampai 15.000, tidak sampai puluhan ribu, hanya sedikit kalau di Madinah. Tapi yang paling banyak Syiah di Kufah. 15.000 itu Syiah terbanyak di Kufah, tapi dari seluruh penduduk Kufah hanya 1/7. Jadi meskipun 15.000 itu Syiah di Kufah tetap minoritas. 12.000-nya di penjara, yang lain sudah dipancung, yang lain sudah diusir. Bukti lain, ya, ini juga supaya didengar, ya, karena ini yang mendengar tidak hanya antum, ini akan terus ada di media sosial untuk kemudian orang-orang yang tertipu oleh fitnah bahwa yang membunuh Al-Husain adalah mereka yang berkirim surat supaya melek mata mereka. Poin ke-11, ini bukti lain bahwa Syiah di Kufah itu minoritas yang ada dalam sejarah Ahli Sunnah dan sejarah Syiah. Ya, ketika Imam Ali alaihissalam menjadi khalifah, pernah kan Imam Ali menjadi khalifah kan, dan pusat kekuasaannya kan di Kufah kan. Ketika Imam Ali alaihissalam menjadi khalifah dan bermarkas di kota Kufah, Imam Ali ini berencana untuk menghapus sunnahnya Khalifah Umar, sholat tarawih. Ya, semua sepakat kan bahwa sholat tarawih itu inisiatif daripada Umar. Nah, Imam Ali ketika menjadi khalifah, Imam Ali hendak menghapus sunnah ini, ya, mengembalikan seperti di zaman Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali hendak meniadakan sholat tarawih dan dikembalikan kepada sholat malam. Ya,
ketika keputusan ini dibuat oleh Imam Ali, mayoritas penduduk Kufah menghalang-halanginya. Apa syiar mereka? Wa sunnata Umaro. Lihat apa yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib atas sunnahnya Umar. Dan tidak jadi dilakukan ini. Karena apa? Karena mayoritas menolaknya. Loh, ini supaya kita tahu ini, kita bawakan bukti-bukti ini supaya kita paham bahwa mayoritas penduduk Kufah bukanlah Syiah. Bahkan ketika Imam Ali ingin meniadakan ya sunnahnya Umar ini, kemudian rakyat Kufah melawan, protes, demonstrasi dan berkata, wa sunnata Umar. Mau diapakan ini sunnahnya Umar oleh Ali bin Abi Thalib? Ini adalah bukti lain bahwa mayoritas penduduk Kufah bukanlah Syiah, ya, atau bukanlah Syiah Ahlul Bait alaihimussalam. Bukti lain 12. Pada masa-masa berikutnya, dalam masalah fikih lo ini ya, ini yang punya telaah tentang sejarah fikih, mereka tahu bahwa Kufah itu mayoritas bukan Syiah. Pada era berikutnya dalam masalah fikih juga dikenal istilah pendapat Ahlul Kufah. Ini ra'yu Ahlul Kufah. Kalau di kitab-kitab fikih ini pendapat Ahlul Kufah, apakah Ahlul Kufah ini pengikut Ahlul Bait? Tidak. Ya, kalau ra'yu Ahlul Kufah ini adalah para pengikut Abu Hanifah. Jadi Ahlul Kufah lebih ramai lagi yang mengikuti Abu Hanifah, tidak mengikuti Ahlul Bait, ya. Dan tidak disebut bahwa penduduk Kufah mengikuti mazhab Ja'fari, ya. Jadi pendapat ahli Kufah berarti pendapat ahli Kufah yang ikut siapa? Ikut Abu Hanifah, bukan ikut Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Poin 13. Memang benar bahwa mayoritas Syiah berada di Kufah kala itu. Namun bukan berarti mayoritas masyarakat Kufah itu adalah Syiah. Dari seluruh wilayah Islam orang Syiah terbanyak di Kufah, betul. Tapi orang Kufah sendiri kalau mau dijumlah Syiahnya minoritas, hanya 1/7. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Karena saya tidak hanya berbicara dengan antum dan kemudian nanti ini akan didengar oleh banyak orang, maka saya buat kesimpulan seperti ini, ya, bahwa Syiah Kufah, ya, Syiah Kufah itu, istilah Syiah Kufah itu digunakan dalam dua istilah. Pertama, Syiah yang meyakini 12 imam suci Ahlul Bait alaihissalam sebagai para pemimpin yang maksum pasca Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan jumlah mereka sangat sedikit. Kedua, mereka yang lebih mengunggulkan Ali alaihissalam atas Utsman, atau mereka yang lebih mengunggulkan Al Husain alaihissalam ketimbang Yazid bin Muawiyah. Namun mereka tidak pernah meyakini prinsip imamah Ahlul Bait alaihissalam. Dan yang jenis kedua inilah yang berkirim surat kepada Al Husain. Jadi yang berkirim surat itu jenis Syiah yang ini, bukan Syiah imamah, Syiah khilafah. Dan yang jenis kedua inilah yang berkirim surat kepada Al Husain. Namun kemudian berkhianat setelah ada berita datangnya puluhan ribu pasukan dari Syam yang dikirim oleh Yazid ibn Muawiyah. Ya, dipahami ya? Kesimpulan sekarang. Mereka yang berkirim surat, ya ini lihat ini ya. Mereka yang berkirim surat lalu berkhianat kepada Al Husain alaihissalam bukanlah Syiah hakiki yang meyakini imamah Ahlul Bait alaihissalam. Kita akan masuk pada logika tak terbantah. Logika tak terbantah ya. Lihat ini ya. Jika sekedar berkirim surat, silakan didengar baik-baik ini. Jika sekedar berkirim surat kepada Al Husain alaihissalam itu dijadikan alasan atas kesyiaan mereka, maka pasukan Imam Ali alaihissalam yang menyempal di perang Siffin itu harusnya lebih Syiah. Karena sempat ikut berperang bersama Imam Ali. Ini cuma kirim surat lalu berkhianat. Ya, kalau yang di Siffin itu sempat membela Imam Ali, berdarah-darah mereka, untuk kemudian mereka menyempal. Ya, saya ulang, jika sekedar berkirim surat kepada Al Husain itu dijadikan alasan atas kesyiaan mereka, maka pasukan Imam Ali alaihissalam yang menyempal di perang Siffin itu harusnya lebih Syiah, karena sudah sempat berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Karena orang Kufah hanya berkirim surat, sementara pasukan Imam Ali alaihissalam yang menyempal sudah membuktikan diri ikut berperang membela beliau alaihissalam.
Aneh bin ajaib. Di mana aneh bin ajaibnya? Mengapa para penyempal yang sudah ikut perang bersama Imam Ali diberi predikat Khawarij, lalu yang sekedar berkirim surat lalu berkhianat diberi predikat Syiah? Aneh banget ini. Ini aneh bin ajaib ya. Setelah keterangan ini saya kembalikan ya, agar kita semua menggunakan akal kita untuk merenung dan mengambil kesimpulan. Nah, sekarang bagian akhirnya ini akan mengagetkan semuanya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Anda mau tahu Syiah? Anda mau tahu Syiah? Saya ulang lagi, Anda mau tahu siapa itu Syiah? Syiah itu para pemberani. Syiah itu pantang berkhianat. Syiah tidak pernah takut intimidasi. Syiah tidak pernah ciut. Tidak pernah takut. Syiah itu. Dan Syiah yang sesungguhnya ini tidak perlu mereka melihat Imam Hussein. Cukup cerita tentang perjuangan di padang Karbala yang kemudian tersimpul dalam kalimat labbaika ya Hussein, ini saja cukup untuk menjadikan mereka pantang mundur melawan Yazid zaman seperti Amerika. Syiah hakiki tidak perlu melihat imamnya, cukup dengar labbaika ya Hussein, cukup tahu cerita Karbala, mereka siap mempersembahkan jiwa raga mereka, bahkan menghadapi kekuatan yang paling canggih sekalipun di dunia ini, dan terbukti dan menang. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil. Itu Syiah hakiki. Adapun di Kufah bukan Syiah mereka. Mereka hanya melihat bahwa Imam Hussein lebih layak daripada Yazid yang fasik. Hanya itu. Untuk kemudian ketika mereka diintimidasi takut ciut dan berbalik memerangi Al-Husain, ya pastilah mereka begitu, karena mereka bukan Syiah. Kalau Syiah sejati, buktinya Anda lihat sekarang ini. Tidak perlu dipimpin oleh orang maksum, cukup dipimpin oleh seorang faqih seperti As-Sayyid Ali Al-Khamenei, dan mereka cukup mendengar labbaika ya Husain, mereka siap berlaga menghadapi kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini. Sholawat. Wa'ajil farajahum. Jadi fakta sejarah telah membatalkan bahwa yang berkirim surat adalah Syiat Muhammad wa ali Muhammad. Dan fakta dan realita yang sekarang sedang kita saksikan buktikan siapa sesungguhnya Syiah yang sejati. Sekali lagi, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Jadi hanya orang-orang pandir, ya, hanya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, hanya orang-orang nawasib yang kemudian menuduh mereka yang berkirim surat kepada Al-Husain adalah Syiat wilayah. Sama sekali mereka tidak ada bau-bau Syiahnya bahkan. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badhalu muhajahum duna al-Husain. Ini Syiah hakiki. Alladhina badhalu muhajahum دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم العفو منكم عظم الله أجورنا وأجوركم. والسلام عليكم ورحمة الله.